AI ini adalah sebagai teknologi yang terbaru, yang bahkan sejak tahun lalu semakin berkembang pesat untuk dapat digunakan oleh orang awam, ya. Teknologi ini tidak netral, Bapak Ibu Saudara sekalian. Teknologi ini sama sekali tidak netral. Banyak suka berkata, teknologi itu netral kan? Kalau kita pakai untuk kebaikan, dia akan menjadi baik. Tapi kalau kita pakai untuk menjadi hal yang tidak baik, dia akan menjadi hal yang tidak baik. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pola pikir seperti ini harus kita ubah supaya kita bisa melihat bagaimana kita bisa gunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Teknologi tidak netral. Ketika manusia ya menciptakan inovasi-inovasi teknologi, ya, manusia yang berdosa menciptakan inovasi-inovasi teknologi, ya, hal-hal yang dia ciptakan, hal-hal yang dihasilkan, segala karya yang dihasilkan juga cenderungnya adalah juga berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sama halnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika manusia ingin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, harus ditebus terlebih dahulu. Teknologi juga sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memastikan teknologi termasuk di dalamnya saat ini teknologi AI yang terbaru perlu ditebus, perlu digunakan untuk melayani Tuhan. Jika tidak, dunia akan menggunakannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kita bisa lihat ya, kalau kita gereja tinggal diam, hanya mengikuti perkembangan aja, dunia akan menggunakannya. Untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kami dengan dasar, dengan basic yang sangat penting, yaitu AI, dengan studi Alkitab, kami sangat rindu kita semua bisa berkomitmen, ya, berkomitmen untuk menggunakan AI bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan, saya ingin agak lama di slide ini ya, bukan untuk kita gagah-gagahan Bapak Ibu Saudara sekalian menggunakan teknologi yang baru. Bukan itu tujuannya, bukan supaya kita keren gitu, enggak Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi mari kita kenali teknologi yang baru ini, dan biarlah dengan hati yang penuh belas kasih dari Tuhan, kita bisa melihat ini generasi yang akan menggunakan teknologi ini, bagaimana mereka bisa gunakan teknologi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, ketika kita belajar teknologi yang baru, marilah kita mempelajarinya dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan kepada orang-orang yang akan menggunakan teknologi ini. Ya, bagaimana mereka bisa menggunakannya untuk membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Memang AI adalah alat. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua alat sama, ya. Banyak bilang AI kan juga alat, kita bisa gunakan menjadi hal yang baik, hal yang enggak baik, ya. Sekali lagi tidak semua AI, tidak semua alat itu sama. AI sendiri ya, selain kita tahu AI itu apa sih kepanjangannya, artificial intelligence ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ya, tapi selain pengertian yang kita tahu ini AI adalah teknologi gitu ya, ada dua hal yang harus kita perhatikan dan harus kita ingat-ingat dari kata AI ini sendiri. AI adalah alat apa? AI akan menjadi seperti apa di tangan kita nih Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tangan kita sebagai tubuh Kristus ya. Kita sudah tahu teknologi ini tidak netral, sehingga ketika AI itu ada di tangan kita, dia akan menjadi alat seperti apa? Ya mungkin bisa menjawab AI selain artificial intelligence, ada singkatan lain, yang ada kepanjangan lain yang Bapak Ibu Saudara sekalian juga ingin sampaikan. AI sebagai alat apa? Ya, nanti bisa tulis di live chat ya. Ya. Tapi dari pergumulan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya, ketika kami bergumul tentang bagaimana membawa atau menggunakan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bagaimana kita juga bergerak dengan teknologi yang terbaru ini, ya, kami melihat ada bahaya yang sangat luar biasa. AI dapat menjadi alat iblis. Apakah akan menjadi alat iblis di tangan kita? Ya, apakah AI akan kita gunakan untuk membawa ambisi-ambisi kita di luar dari tujuan atau rencana Allah ya, bagi diri kita, bagi gereja, bagi dunia ini? Apa akan menjadi alat yang membawa keuntungan kepada diri kita sendiri atau kemuliaan atau kebesaran bagi diri kita sendiri, bagi pelayanan kita? Ya, pastikan AI kita gunakan bukan menjadi alat iblis di tangan kita. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara sekalian? AI menjadi alat apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ada alat iblis, lalu AI menjadi alat apa? Mungkin ada yang mau mengetik di live chat? Ya, alat iman ini Pak Widiono. Alat iman, wah alat iman ya. Alat Injil, betul sekali. Ini dari Bapak Andre Krisna Aditya Priyono ya. Menjadi alat Injil. Dan ini yang harusnya menjadi pergumulan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian ya saat ini. Dan kita pastikan ya, mari AI menjadi alat Injil. Di tangan kita, di tangan generasi muda, di tangan generasi AI saat ini. Dan ini juga yang menjadi pergumulan ya.
yang ingin kami bagikan juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini. Bukan hanya menjadi panggilan sabda, tetapi kiranya menjadi panggilan bagi kita semua, ya, bahwa ini harus menjadi tujuan kita, menjadi alat Injil. Sejak tahun 1994, sejak sabda lahir ya, perkembangan teknologi terbaru sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Ini menjadi tonggak-tonggak penting untuk perkembangan studi Alkitab di Indonesia. Ketika software sabda ya pada tahun 94 bisa kami luncurkan, firman Tuhan bisa ada di mana saja tanpa terbatas waktu, terbatas tempat ya. Firman Tuhan bisa diakses di mana saja. Dan ketika dunia internet sudah mulai berkembang, sudah mulai terbuka, digital world for digital world. Lalu juga ketika smartphone sudah mulai berkembang dengan segala macam kecanggihannya, kerinduan kami adalah bagaimana Alkitab juga ada di dalam setiap smartphone ya. Lalu ketika semua perkembangan kepintaran teknologi juga semakin berkembang, Sabda sangat rindu juga bagaimana Smart Bible ini bisa menjadi fondasi bagi kita melakukan studi Alkitab saat ini. Ketika AI sudah muncul, pertanyaan dan tantangannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. AI bukan alat Injil, Bapak Ibu, bukan alat iblis, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi merupakan alat Injil. Bagaimana kita bisa menggunakan AI sebagai alat Injil? Yaitu mari kita lakukan AI untuk melakukan studi Alkitab. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu satu kerinduan kami yang begitu dalam, begitu luar biasa, begitu pergumulan yang Tuhan tanamkan bagi Yayasan Lembaga Sabda, bukan hanya untuk bisa menjadi sama ya teknologi yang berkembang menjadi teknologi yang bisa kami gunakan untuk kemajuan yayasan kami, tidak Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi untuk tubuh Kristus bisa membawa lebih banyak generasi muda, generasi AI, kita sendiri saat ini untuk belajar firman Tuhan.